Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahendra Cahyoto. Saya dari Prodi Teknik Informatika STEMIK Jayakarta dengan NIM 2157-2002. Kali ini saya akan mempresentasikan komunikasi lintas budaya. Ya, dalam era globalisasi yang semakin terhubung, komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting. Presentasi ini akan membahas bagaimana memahami dan mengelola komunikasi efektif di antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang beragam. Pemahaman budaya, kunci komunikasi efektif. Mempelajari norma, nilai, praktik budaya lain adalah fondasi untuk berkomunikasi secara efektif dan mencegah salah paham. Yang kedua, mencari kesamaan dan menghargai perbedaan budaya yang dapat membangun jembatan komunikasi yang lebih penting dan saling pengertian yang lebih dalam. Nah, perbedaan nilai, norma, dan perilaku antar budaya. Yang pertama, nilai inti. Nah, apa itu nilai inti? Nilai inti itu seperti individualisme, kolektivisme, jarak kekuasaan, dan penghindaran ketidakpastian dapat berbeda secara signifikan antar budaya. Yang kedua, norma sosial. Norma sosial mengatur perilaku yang pintar, yang pantas, yang pantas juga bervariasi. Mencakup aturan berpakaian, etika bisnis, dan pola interaksi. Nah, yang ketiga, praktik perilaku. Praktik perilaku keseharian seperti penggunaan ruang, pola makan, dan ekspresi emosi juga dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Nah, yang selanjutnya itu adalah stereotip dan prasangka hambatan komunikasi. Yang pertama itu dalam contoh stereotip, stere- stereotip yang kaku. Stereotip yang kaku berdasarkan ras, agama, atau asal-usul dapat mendistorsi persepsi dan mencegah pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua, prasangka yang tidak berdasar. Prasangka yang tidak berdasar dapat memicu ketegangan dan komunikasi tidak konstruksi. Yang ketiga, mengatasi hambatan. Mengenali dan mengatasi stereotip serta prasangka adalah kunci untuk membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Selanjutnya, etika protokol dan komunikasi lintas budaya. Nah, apakah itu etika protokol dan dalam komunikasi lintas budaya? Saya jelaskan. Mempelajari etika dan protokol budaya dan mitra komunikasi membantu menghindari kesalahan yang dapat merusak hubungan. Bersikap rendah hati, menghargai perbedaan, dan beradaptasi dengan norma lokal adalah kunci komunikasi yang efektif. Menghindari topik sensitif, menghormati hierarki, dan menyesuaikan gaya-gaya komunikasi dapat melancar interaksi dalam konteks lintas budaya. Nah, selanjutnya adalah manajemen konflik dalam konteks antar budaya. Di sini akan saya jelaskan tiga manajemen konflik dalam konteks antar budaya. Pertama, identifikasi perbedaan. Konflik antar budaya dapat muncul dari perbedaan nilai, norma, dan gaya komunikasi yang saling bertabrakan. Yang kedua, empati dan kompromi. Mendengarkan dengan empati dan cari kompromi adalah kunci penyelesaian konflik yang produktif. Yang ketiga, mediasi yang netral. Mediasi dengan pihak ketiga yang netral dan berfokus pada kepentingan-kepentingan bersama dapat membantu mencapai solusi yang saling menguntungkan. Next, menjembatani perbedaan strategi komunikasi efektif. Pertama, bersifat terbuka. Bersifat terbuka mendengarkan dengan aktif dan menunjukkan empati untuk memahami perspektif pihak lain. Yang kedua, komunikasi sederhana. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan mitra budaya. Yang ketiga, negosiasi saling menguntungkan.
menemukan titik temu dan membangun kesepakatan bersama melalui negosiasi yang saling menentukan. Selanjutnya, studi kasus komunikasi lintas budaya dalam organisasi. Di sini kan saya akan jelaskan ada 3 studi kasus. Yang pertama itu tim proyek multinasional. Tim proyek multinasional menghadapi tantangan koordinasi karena perbedaan gaya manajemen dan preferensi komunikasi. Yang kedua, perusahaan teknologi menerapkan program pelatihan antar budaya untuk meningkatkan pemahaman keterampilan komunikasi karyawan di seluruh cabang global. Jika kalian bekerja di perusahaan teknologi, pelatihan antar budaya itu sangat penting. Jadi antar budaya teknologi Indonesia ke teknologi misalnya di benua Eropa dan seterusnya gitu. Ketika Departemen Pemasaran sebuah organisasi ini adalah membuat promosi yang disesuaikan dengan konteks. Konteks budaya lokal untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Komunikasi lintas budaya yang efektif. Yang pertama, komunikasi lintas budaya yang efektif membutuhkan empati. Empati, adaptif, dan komitmen untuk saling memahami. Yang kedua, langkah selanjutnya. Melanjutkan pembelajaran, menerapkan strategi komunikasi yang sesuai, dan membangun hubungan jangka panjang. Jangka panjang akan membantu organisasi bernavigasi dengan sukses dalam lingkungan global yang terhubung, semakin terhubung. Sekian penjelasan dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.